Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yakni Geria Yuka, Meta Betania, Faris Karavasa, dan Dasya Indini akan menyampaikan analisis penelitian dengan judul Analisis Layanan Teknologi Informasi Bidang Akademik pada Domain Service Operation dengan menggunakan framework ITIL version 3 IT Telkom Surabaya. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah memiliki 4 poin. 1. Di era yang serba digitalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi atau TI sangat berkembang pesat yang awalnya pada sebuah instansi pendidikan menggunakan hard copy mulai berubah menjadi digitalisasi. Lalu yang kedua, manajemen layanan TI digunakan untuk keperluan mengelola layanan terhadap teknologi informasi dan penting dalam kegiatan manajemen bidang TI, terutama untuk keperluan audit dalam layanan tersebut. Lalu yang ketiga, penelitian tentang IT Service Management atau ITSM menunjukkan bahwa ISO atau IIC 20000 ITIL version 3 adalah proses IT Service Management ITSM model referensi yang paling sering digunakan. Lalu yang keempat, pada penelitian ini fokus pada domain ITIL version 3 Service Operation atau operation layanan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan operasional yang diberikan kepada pengguna atau mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana mahasiswa menilai penggunaan e-Gracia sebagai sistem informasi akademik di IT Telkom Surabaya. Lalu yang kedua, bagaimana proses analisis dalam penelitian menggunakan domain service operation dalam sistem informasi pada bidang akademik e-Gracia IT Telkom Surabaya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penelitian mahasiswa tentang sistem informasi akademik Gracias di IT Telkom Surabaya dan dianalisis menggunakan domain service operation dan ITIL version 3. Lalu yang kedua, mengetahui proses analisis dari hasil penelitian menggunakan service operation pada sistem informasi bidang akademik Gracias di Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan menggunakan domain service operation dan ITIL version 3. Selanjutnya, manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, mengetahui berapa efektivitas penggunaan Gracias bagi mahasiswa dan bisa menjadi rekomendasi perbaikan bagi Pusat Teknologi Informasi IT Telkom Surabaya. Lalu yang kedua, peneliti mengetahui cara menganalisis layanan TI menggunakan domain service operation dan ITIL version 3. Selanjutnya adalah batasan masalah, ada 3 poin. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada e-Gracias IT Telkom Surabaya. Lalu yang kedua, peneliti memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara kepada narasumber yang ada di bidang akademik IT Telkom Surabaya, lalu diperkuat dengan adanya hasil kuesioner kepada mahasiswa IT Telkom Surabaya. Lalu yang ketiga, penelitian ini menghasilkan data dari metode kualitatif yang menjabarkan terkait permasalahan sebelumnya dan memberikan rekomendasi saran dalam memperbaiki permasalahan tersebut. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu dengan nama peneliti Slamet Cahyo di tahun 2022 dengan judul Pengembangan Prototipe Sistem Informasi Akademik berdasarkan ITIL versi 3 menggunakan Domain Service Operation guna mendukung peningkatan kualitas layanan. Dengan hasil yakni layanan informasi administrasi akademik yang diterapkan di STMIK Komputama Majenang secara umum belum sesuai dengan service operation pada salah satu framework ITIL versi 3, sehingga terdapat kendala di dalamnya. Pengembangan prototipe sistem informasi administrasi akademik dilakukan agar dengan mendapat hasil yang dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya, dengan nama peneliti Indriani Saritsa di tahun 2021 dengan judul Perancangan SOP Sistem Institusional Repositori berdasarkan ITIL versi 3 Domain Service Operation. Dengan hasil yakni sebagian besar hasil yang diperoleh untuk setiap proses yang dilakukan oleh service desk adalah minimnya aktivitas pencatatan, dokumentasi secara sistematis mengenai alur pelaporan insiden, permintaan layanan, permintaan akses, identifikasi event, dan pelaporan insiden berulang. Selain itu, kurangnya pemberdayaan sistem pelaporan yang sudah dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Riau dalam mendukung aktivitas penanganan layanan service desk.
Selanjutnya ada dari M. Khairul Anam di tahun 2019 dengan judul Analisa Tingkat Kematangan Sistem Informasi Akademik STMIK Amik Riau menggunakan ITIL versi 3 Domain Service Operation. Dengan hasil penelitian yakni sistem siasar masih pada level 2 atau repeatable dengan nilai 1,78. Karena pada level 2, dokumentasi belum tersedia dan belum adanya prosedur operasional standar atau POS. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan level kematangan pada STMIK Amik Riau sesuai dengan rekomendasi yang diberikan sehingga proses pendokumentasian, standarisasi, dan pengukuran serta pencatatan pada seluruh unit yang ada dapat berjalan dengan optimal demi kemajuan sistem siasar. Selanjutnya ada dengan nama peneliti Sofwan Hanif di tahun 2018 dengan judul Framework ITIL versi 3 Domain Service Operation dalam analisis pengelolaan teknologi blended learning. Dengan hasil penelitian yakni blended learning diterapkan pada mata kuliah PTI di Stikom Bali yang menggunakan e-learning telah berjalan dan sesuai dengan proses service operation pada salah satu domain framework ITIL versi 3. Atas dasar hasil analisis yang telah dilakukan terhadap manajemen layanan TI, disimpulkan bahwa proses layanan kinerja pada sistem e-learning sudah cukup baik, berdasarkan penilaian terhadap sistem itu sendiri dan wawancara dengan responden, yakni beberapa mahasiswa dan dosen pengguna e-learning ini. Untuk penelitian terakhir dengan nama Leticia Sumeru di tahun 2018, dengan judul Analisis Manajemen Layanan Teknologi Informasi menggunakan framework ITIL versi 3 Domain Service Operation. Dengan hasil penelitian yakni menghasilkan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis kelemahan yang ditemukan, yakni perlunya fungsi kontrol dari manajemen dan tingkat ketelitian dari user yang langsung memberikan layanan kepada pelanggan, penambahan tenaga pada bagian sistem informasi, pengadaan server tambahan, penerapan fungsi katalog insiden, sehingga apabila masalah dapat terulang kembali, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus mengalihkan masalah ke bagian kantor pusat. Selanjutnya ini ada landasan teori. Yang pertama adalah framework ITIL versi 3, di mana Information Technology Infrastructure Library atau ITIL merupakan suatu kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice terhadap layanan manajemen teknologi informasi TI dan menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI. Secara umum, ITIL juga didefinisikan sebagai sebuah kerangka kerja dengan berisikan berbagai pengetahuan praktis untuk membantu organisasi bisnis dan mengembangkan atau menyediakan proses Information Technology Service Management atau ITSM. Yang kedua ada manfaat ITIL. Yang pertama ada peningkatan kepuasan pengguna dan pelanggan melalui layanan IT. Yang kedua ada ketersediaan layanan yang meningkat dan berdampak langsung pada keuntungan usaha. Yang ketiga ada dapat menghemat keuangan, efisiensi waktu, dan pengelolaan sumber daya manajemen yang menjadi lebih baik. Yang keempat ada memperbaiki time to market suatu produk dan jasa yang baru. Dan yang terakhir ada membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada life cycle dari ITIL fase 3. Yang pertama ada service strategy. Pada fase ini, service strategy berfungsi untuk memberikan panduan kepada implementasi IT service, manajemen atau ITSM mengenai bagaimana memandang ITSM bukan sebuah konsep kemampuan organisasi, melainkan sebagai aset strategis dari perusahaan. Yang kedua ada service design, yang merupakan kegiatan perancangan suatu sistem dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Selain itu, service design juga menciptakan suatu sistem yang bersifat user-friendly. Yang ketiga ada service transition, yang merupakan panduan yang digunakan oleh organisasi untuk mengembangkan serta mengubah hasil desain layanan yang baru maupun layanan yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Yang keempat ada service operation, yang merupakan tahapan dari life cycle yang mencangkup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan TI, di mana terdapat panduan yang menunjukkan bagaimana mengelola layanan TI yang efektif dan efisien serta menjamin kinerja. Yang kelima ada functional service improvement, yang merupakan panduan dalam menyusun dan memelihara kualitas layanan dari proses desain transisi dan pengoperasiannya. Selanjutnya ada service operation, yang merupakan tahapan dari life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan TI.
terdapat cakupan dari ruang lingkup service operation yakni sebagai berikut. Pertama ada event management, merupakan sebuah event yang dapat didefinisikan sebagai setiap kejadian terdeteksi atau terlihat yang memiliki arti penting bagi pengelolaan infrastruktur TI, pemberian layanan TI, dan evaluasi dampak deviasi yang mungkin berpengaruh terhadap layanan. Kedua ada insiden management, yang merupakan kejadian yang bukan merupakan bagian dari operasi standar yang mungkin menyebabkan terhentinya atau menurunnya kualitas pelayanan. Ketiga ada problem management yang merupakan kejadian atau insiden yang terjadi berulang-ulang, di mana akan dilampirkan data yang menunjukkan kejadian yang terjadi berulang kali, sehingga strategi dapat dibentuk guna mengatasi adanya permasalahan ini. Selanjutnya ada request fulfillment, yang merupakan salah satu proses dalam ITAL service operation yang mana menyediakan layanan mengenai request atau keinginan user. Request fulfillment ini bertanggung jawab atas bagaimana sebuah perusahaan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari usernya. Selanjutnya ada access management yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengguna yang memiliki hak kewenangan akses layanan dan yang tidak memilikinya. Pada dasarnya, proses ini ditetapkan guna adanya manajemen keamanan informasi, serta untuk memberikan hak user layanan kepada user yang resmi dan mencegah akses user yang tidak resmi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan induktif yang menggambarkan dalam fakta studi kasus yang dianalisis untuk memecahkan permasalahannya dan menghasilkan sebuah rekomendasi untuk ditarik kesimpulan. Pada pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, pengolahan data, dan analisis data, sehingga menghasilkan suatu informasi untuk rekomendasi berdasarkan temuan sesuai dengan penerapan dalam proses TI. Next. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah pada objek yang diambil sebelum peneliti menentukan hasil dan rekomendasi dari permasalahan objek penelitian tersebut. Perumusan dapat dilakukan dengan pengembangan sehingga mendapatkan wawasan baru. Studi literatur. Melakukan pencarian studi literatur untuk mendapatkan informasi awal. Tujuan dari pencarian studi literatur di sini adalah untuk menyaring literatur ITAL, merencanakan persiapan dan analisis survei persiapan menurut domain service operation, pemrosesan, pengolahan, pengumpulan data, dan kesimpulan analisis data. Version 3, agar lebih memahami apa yang akan diteliti dan cari informasi awal di mana antara literatur yang dipelajari bisa diterapkan untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi di akun Iglesias yang berhubungan dengan keamanan informasi pribadi. Berikut merupakan pertanyaan dari penyebaran kuesioner. Yang pertama ada dari subdomain event management. Adakah manfaat sistem pelayanan informasi di Iglesias IT Telkom Surabaya? Apakah ada pemberitahuan pada online sistem jika pada saat proses pelayanan terjadi permasalahan? Apakah ada jalur komunikasi antara admin Iglesias dengan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada error sistem? Apakah ada notifikasi untuk mendeteksi jika terjadi permasalahan terdapat di sisi internal atau eksternal? Subdomain kedua yaitu insiden manajemen. Apakah ada status mengenai permasalahan jika sedang ada perbaikan sistem? Apakah ada pemberitahuan baik dari mahasiswa maupun pihak Iglesias PT Telkom Surabaya terkait permasalahan yang sedang ditangani? Apakah ada aturan atau mekanisme terkait penyelesaian masalah ketika ada permasalahan pada sistem informasi pelayanan Iglesias PT Telkom Surabaya? Apakah tersedia kolom atau fasilitas komentar pada sistem informasi pelayanan Iglesias? Apakah mahasiswa dapat melakukan request atau permintaan terhadap fasilitas yang ada pada sistem informasi pelayanan Iglesias berbasis online? Apakah tersedia media untuk melakukan request baik melalui aplikasi, mahasiswa, maupun admin Iglesias terhadap akses di sistem informasi pelayanan Iglesias?
Apakah tersedia koneksi dari Grasias untuk mengelola sistem informasi pelayanan Grasias? Apakah tersedia baik media online atau offline untuk mendukung pelayanan Grasias? Apakah ada petunjuk untuk dalam menggunakan sistem informasi pelayanan Grasias? Next. Berikut merupakan pertanyaan dari wawancara kepada pihak IT di Telkom Surabaya. Yang pertama ada subdomain event management. Apakah ada pemberitahuan pada sistem jika saat proses pelayanan terjadi permasalahan? Apakah layanan Igrasias memiliki jalur komunikasi antara admin Igrasias dengan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada error sistem? Insiden manajemen, apakah ada standar kriteria mengenai kualitas layanan yang teraplikasi pada Igrasias? Apakah semua insiden record yang dilaporkan telah dikelola? Apakah jika terjadi insiden manajemen, ITSM Igrasias langsung melakukan perbaikan pada masalah yang sudah dikenali? Request fulfillment, apakah tersedia kolom atau fasilitas komentar pada sistem informasi pelayanan Igrasias? Apakah mahasiswa dapat melakukan request atau permintaan terhadap fasilitas yang ada pada sistem informasi pelayanan Igrasias? Problem manajemen, apakah ada petunjuk dalam menggunakan sistem informasi pelayanan Igrasias berbasis online? Akses manajemen, apakah ada histori setelah mengakses Igrasias dan bagaimana pengecekannya? Pengumpulan data dilakukan bersama narasumber yaitu Ibu Iin selaku bidang akademik Institut Teknologi Telkom Surabaya. Bu Iin akan menjawab pertanyaan terkait 5 subdomain yang ada pada service operation. Berikut bukti wawancara yang telah dilakukan dan juga kuesioner yang dengan kriteria mahasiswa IT Telkom Surabaya yang telah diisi oleh 9 responden pada link Google Form. Analisis pengolahan data, pengolahan dan analisis data dengan pedoman ITAL versi 3, Domain Service Operation, yang berupa bukti keterangan, jawaban narasumber, dan hasil dari observasi pada akun Igrasias. Memahami terkait data informasi pribadi yang telah dijawab oleh relawan yang telah mengisi kuesioner untuk mengetahui apakah ada kendala setelah mengisi informasi pribadi pada akun Igrasias. Setelah itu, hasilnya dianalisis untuk domain service operation dan kebijakan dari setiap proses menurut ITAL versi 3. Menentukan hasil dan rekomendasi dari hasil wawancara dan kuesioner yang sudah diolah menggunakan domain service operation ITAL versi 3 untuk pihak putih IT Telkom Surabaya. Memberikan kesimpulan, pada tahap ini penelitian ini kita membuat dan menyusun temuan serta rekomendasi berdasarkan hasil yang didapat dari pengolahan dan analisis data dari proses sebelumnya. Temuan dan rekomendasi disusun berdasarkan ITIL versi 3 Domain Service Operation. 4, yaitu hasil dan rekomendasi dari penelitian. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan wawancara yang diajukan kepada Bu Iin dan ini jawabannya. Pertanyaan pertama, event management, yaitu apakah ada pemberitahuan pada sistem jika terjadi proses pelayanan yang mengalami permasalahan? Jawabannya, jika pemberitahuan saat terjadi permasalahan seperti server down belum ada, karena itu kesalahan sistem yang terjadi tiba-tiba. Akan tetapi, jika pemberitahuan muncul saat terjadi aksi dari pengguna, seperti muncul pop-up saat ingin mengganti atau memasukkan data, dan juga akan keluar notifikasi pada button lonceng di atas, seperti apabila mahasiswa melakukan perwalian KRS dan dosen wali menyetujui. Dengan kedua, yaitu apakah layanan Igrasias memiliki jalur komunikasi antara admin Igrasias dengan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada error sistem? Ada di service desk pada Igrasias pada menu ticketing. Jadi, dosen dan mahasiswa dapat melaporkan apabila terjadi permasalahan pada akun Igrasias yang dimiliki. Lalu, laporan itu akan masuk sesuai dengan tujuan yang ada pada ticketing tersebut seperti gambar di bawah ini. Jadi, di sini ada menu ticketing, di service desk, lalu di menu ticketing ini ada
input tiket, manual pengguna, dan lain-lain. Ini kita isi sesuai dengan judulnya, lalu kita submit. Apakah ada standar kriteria mengenai kualitas layanan yang teraplikasi pada Igrasias? Untuk keamanan, standar Igrasias IT Telkom Surabaya berpaku pada keamanan Igrasias Telkom University menggunakan standar keamanan ISO yang telah ditentukan. Jadi data-data mahasiswa akan terjamin keamanannya. Yang kedua, pada insiden manajemen, yaitu apakah semua insiden record yang dilaporkan telah dikelola? Iya, semua akan terrecord pada service desk pada menu ticketing yang sudah tertutup seperti gambar di bawah ini. Lalu yang ketiga, apakah jika terjadi insiden manajemen, ITSM Igrasias langsung melakukan perbaikan pada masalah yang sudah dikenali? Jika permasalahan itu mudah diperbaiki, maka akan langsung segera diperbaiki dan menunggu antrian pelaporan. Jika permasalahan itu mempunyai tingkat permasalahan yang cukup rumit, maka mungkin memerlukan beberapa waktu untuk memperbaikinya. Lalu pada request fulfillment, yang pertama, apakah tersedia kolom atau fasilitas komentar pada sistem informasi pelayanan Igrasias berbasis online? Dan apakah mahasiswa dapat melakukan request atau permintaan terhadap fasilitas yang ada pada sistem informasi pelayanan Igrasias secara online? Jika permasalahan itu mudah diperbaiki, fulfillment, yaitu yang pertama, apakah tersedia kolom atau fasilitas komentar pada sistem informasi pelayanan Igrasias berbasis online? Apakah mahasiswa dapat melakukan request atau permintaan terhadap fasilitas yang ada pada sistem informasi pelayanan Igrasias berbasis online? Pada saat ticketing service desk telah dilakukan dan dikerjakan sesuai permintaan, maka akan muncul rating dan di dalam rating tersebut terdapat komentar tentang hasil yang telah selesai. Jadi di sini ada solution dan rating, mungkin bisa ditambahkan kayak komentarnya gimana tentang apa yang sudah dikerjakan, lalu bisa menambahkan keinginan atau apapun itu di komentar. Lalu ada problem manajemen, apakah ada petunjuk dalam menggunakan sistem informasi pelayanan Igrasias berbasis online? Jawabannya ada. Pada tiap bagian menu yang ada pada Igrasias, pada submenu bertuliskan bantuan. Seperti pada di bawah ini. Di bantuan evaluasi. Hasil kuesioner yang telah terambil yaitu pertama pada subdomain event management, yang dengan pertanyaan, adakah manfaat sistem pelayanan informasi di Igrasias Telkom Surabaya? Jawaban iya ada 77,8%, terkadang 22,2% dan tidak ada. Apakah ada pemberitahuan secara online pada online system jika terjadi saat proses pelayanan mengalami permasalahan? Jawaban iya ada 44%, jawaban terkadang ada 11% dan tidak 44%. Adakah jalur komunikasi antara admin Igrasias dengan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada error sistem? Jawaban iya 44%, jawaban terkadang 9% dan tidak 44%. Adakah notifikasi untuk mendeteksi jika terjadi sistem error? Jawaban iya ada 22%, terkadang 22% dan tidak 55%. Selanjutnya ada insiden manajemen. Adakah status mengenai permasalahan jika sedang ada perbaikan sistem? Jawaban iya ada 22%, terkadang 22% dan tidak adalah 55%. Apakah ada pemberitahuan baik dari Igrasias maupun dari mahasiswa maupun pihak Igrasias Telkom terkait permasalahan yang sedang ditangani? Jawaban iya ada 33%, terkadang 22% dan tidak 33%. Apakah ada aturan atau mekanisme terkait penyelesaian masalah ketika ada permasalahan pada pelayanan sistem informasi Igrasias IT Telkom Surabaya? Jawaban iya ada 33%, terkadang 11% dan tidak 56%. Lalu ada request fulfillment. Apakah tersedia kolom atau fasilitas komentar pada sistem pelayanan Igrasias berbasis online? Jawaban iya 33%, terkadang tidak ada dan tidak 66%. Apakah mahasiswa dapat melakukan request atau permintaan terhadap fasilitas yang ada pada sistem Igrasias berbasis online? Jawaban iya 44%, terkadang tidak dan tidak 55%. Apakah tersedia media untuk melakukan request baik melalui aplikasi maupun admin Igrasias dapat mengakses di sistem pelayanan
Iglesias berbasis online? Jawaban iya ada 22%, terkadang 11% dan tidak 66%. Apakah tersedia koneksi dari Iglesias untuk mengelola sistem informasi pelayanan Iglesias berbasis online? Jawaban iya 11%, terkadang 22% dan tidak 66%. Dari problem manajemen, apakah tersedia koneksi dari Iglesias untuk mengelola sistem informasi pelayanan Iglesias berbasis online? Jawaban iya 11%, terkadang 22% dan tidak 66%. Apakah tersedia media baik online atau offline untuk mendukung layanan Iglesias? Jawaban iya 22%, terkadang 44% dan tidak 33%. Apakah ada petunjuk dalam penggunaan sistem Iglesias berbasis online? Jawaban iya 33%, terkadang 33% dan tidak 33%. Lalu kesimpulannya, saat terjadi down server maka tidak ada pemberitahuan karena hal tersebut disebabkan oleh sistem yang tiba-tiba terjadi dan pada bagian putih belum memberikan peringatan akan hal tersebut. Dan untuk permasalahan layanan yang ingin dilaporkan atau diberi masukan pada mahasiswa atau dosen dapat melalui menu tiketing yang mungkin masih banyak mahasiswa belum tahu mengenai menu tersebut. Untuk bantuan pada penggunaan Iglesias sudah terdapat pada tiap menu yang ada, tetapi mungkin hanya sebagian saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.